السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أشفى الأشفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil usra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, yang sama-sama kami muliakan para habaib, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi dan ditambah nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan usia kita, disehatkan jasad kita, dikabulkan hajat kita, diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, serta semuanya kelak dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qala faslun syurutus shalah thamaniyah. Malam hari ini sampailah kita kepada pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Pada minggu yang kemarin kita sempat bersama-sama belajar tentang a'dzarus sholat, udzur-udzurnya sholat, yaitu ada dua. Yang pertama an-naumu, tidur, dan yang kedua an-nisyan, lupa. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang syurutu sihatis sholat, tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ya, otomatis setiap hari kita melaksanakan sholat, maka alangkah baiknya dan alangkah beruntungnya kita yang pada malam hari ini bersama-sama belajar tentang sholat, sambil mengoreksi bagaimana sih sholat kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum yang ada di kitab-kitab fikih, sambil mengoreksi kalau misalkan ada yang salah dibeneri insya Allah. Faslun syurutus shalah samaniyah. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada 8. Syarat sahnya sholat ada 8. Al-ma'na anna syurutu sihhatis sholat samaniyatun. 8 syarat-syarat sahnya sholat. Al-awwal, yang pertama, taharatul hadatsaini. Yang pertama, suci dari kedua hadas. Syarat sahnya sholat yang pertama, suci dari kedua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ini syarat yang paling pertama. Makanya sholat itu ya harus wudu. Ya, kalau misalkan batal wudunya, wudu lagi. Ya, karena sholat itu harus suci dari kedua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Apa itu hadas kecil? Ma'aujabal wudu. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkannya untuk berwudu. Sudah punya wudu tapi buang angin, ya. Kemudian mau sholat, wajib wudu lagi enggak? Wajib. Ya, berarti dia sedang punya hadas kecil. Sudah wudu tapi BAB, ya, hadas kecil. Sudah wudu tapi bersentuhan laki-laki dan perempuan, batal wudunya, berarti dia sedang mempunyai hadas kecil. Ma'aujabal wudu, apa-apa yang mewajibkannya wudu, itu namanya hadas kecil. Sedangkan hadas yang besar, ma'aujabal ghusl, apa-apa yang mewajibkannya untuk mandi. Ya, hubungan suami istri, nah, wajib baginya setelah itu mandi. Orang punya hadas kecil ataupun dia punya hadas besar, kemudian dia sholat,
maka kira-kira sholatnya sah apa tidak? Ya tidak sah. Justru bahkan ada yang mengatakan kalau dia amidan, sengaja nih ada orang nggak punya wudu, ya, sengaja tahu nih dirinya nggak punya wudu, tapi sholat, Allahu Akbar, bukan hanya nggak sah, tapi berdosa, berdosa karena dirinya tahu nggak punya wudu. Ya, maksakan dirinya untuk melakukan sholat, seakan-akan ada permainan meremehkan hukum-hukum Islam. Maka bukan hanya tidak sah, melainkan orang tersebut berdosa. Itu yang pertama, suci dari kedua hadas. Ya, jadi jangan coba-coba untuk melakukan sholat kalau dia tidak suci. Ya, kalau dia mempunyai hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, at-taharatu anin najasa fi thawbi wal badani wal makan. Syarat yang kedua, suci dari najis fi thawbi, baik itu pada pakaian, wal badan dan juga pada badan, wal makan dan juga pada tempat. Artinya ketika kita mau sholat menghadap Allah, dilihat bajunya, sarungnya, sorbannya, kopiannya, kira-kira kena najis apa enggak. Harus suci semuanya. Ya harus suci. Kalau misalkan sekedar kotor kena debu enggak masalah. Ya sekedar kotor dengan sesuatu yang tidak najis enggak masalah. Makanya banyak orang beralasan meninggalkan sholat dan alasannya itu bukan alasan syar'i. Ya. Kelambine kotor. Ya, kongkon sholat ku aja kelambine kotor. Padahal sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Ora apa-apa bagian kelambine kotor, celanane kotor, ya sekedar kotor ya, bukan najis. Kemudian dia sholat sah-sah saja sholatnya. Jadi kotor itu bukan alasan. Nah, kecuali pakaiannya najis, sarungnya najis, ya ini baru. Tapi kan masih bisa pinjam, ya masih bisa ngambil di rumah. Nah, sehingga pakaian yang nempel yang kita ingin kerjakan untuk sholat, kemudian badan kita dan juga makan tempat, ya, tempat kita termasuk sajadah, kita sholat di atasnya, yaitu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kalau misalkan ada najis, ya maka sholatnya enggak sah, ya sholatnya tidak sah. Itu yang kedua. Tahara anin najasa fil thawbi wal badan wal makan. Dan syarat yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Ya, syarat yang ketiga menutup aurat. Wa sayati ta'riful aurah wa taqsimuha. Satru auratil musalli bima yashmuluhu wa yamna idraku launiha fi majlisi taghattub lidil basar. Ya, aurat laki-laki, ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Kalau di dalam sholat, aurat perempuan itu jami badaniha, seluruh badannya itu aurat. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari atas sampai bawah itu aurat di dalam sholat. Ilal wajah, kecuali muka, muka sama telapak tangan. Ya, muka sama telapak tangan. Semuanya selain keduanya, selain muka dan telapak tangan, semuanya aurat di dalam sholat. Ini bagi wanita. Aurat bagi laki-laki di dalam sholat, ya baina surah wa rukbah, ya di atas pusar, di bawah lutut, cukup sudah. Ya. Di atas pusar, di bawah lutut, blegiran aja, ya sah-sah saja sholatnya kalau nggak malu sih. Ya, sholatnya blegiran, lektonan, ya sah-sah saja kalau nggak malu. Ya, makanya adab itu penting, ya.
Adab, sopan santun, tata krama itu penting. Ya, lebih penting daripada ilmu, harus didahulukan. Ya sah-sah saja sholatnya, tapi ya bikin ibur nanti, bikin geger. Wah, jiwang Tegalurung sembayangnya belegiran, aliran model apa maning gini. Ya kan? Bagi orang awam, wah, ibur gedean. Ya. Makanya adab itu penting. Nah, kita pakai baju, ya kemudian pakai sarung, ya kira-kira bagus, enak dilihat, enak dipandang, itu adab. Khudhu zinatakum inda kulli masajid. Ya, pakailah pakaian yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk ibadah. Kalau bisa sarung yang mahal, BHS. Ya, 3,5 juta. Wah, hebat. Ya, kalau untuk ibadah ya wis pakai yang mahal, baju yang mahal, merek Amu, Amu murah. Ya, ada yang lebih mahal lagi. Ya, kalau mampu ya buat apa, bagus. Ya, pakai sarungnya yang bagus, BHS, campur sutra. Ya, bajunya yang bagus, semuanya yang mahal-mahal, hebat namanya. Namun yang penting satrul aurah, ya. Syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat. Jadi kalau laki-laki itu ya di atas pusar sama di bawah lutut. Ya. Cingkrang kayak beli masalah kalau menurut hukum fikih itu ya. Ya, di atas mata kaki sampai ya beli apa, sah-sah saja. Ya. Atau di bawah mata kaki ya nggak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Ya bukannya tidak sah. Ya, di atas mata kaki ke, di bawah mata kaki ke sah. Ya. Aliran itu urusan lain lagi. Kalau di dalam sholat ya boleh-boleh saja. Itu menutup aurat yang ketiga. Fa'ilam yajid ma yastur jami'aha bihi. Nah, kalau misalkan di satu tempat dia nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa ini. Iya, pengen nutup bari godong, ya laka godong. Wis laka tanduran, laka apa-apa. Kelambi ya beli 2 kelambi rupanya. Iya. Beli 2 kelambi. Wis laka apa-apa, udahan lah. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutup aurat, kudim sau'ataihi, maka dahulukan ya pintu depan sama pintu belakang. Ya bukan tanah godong rong lembar kah munge ya wis kanggo kuon berarti tutup kuno depan belakang. Kalau misalkan cuma satu, oh ya daunnya, maka dahulukan yang depan, tutup depannya, belakang ablak wis beli bapak belakang maning. Ya tapi ya zaman segini beli konon ya, ini mah gambaran saja kalau misalkan ada seperti itu. Fa'ilam yajid syai'an, dan kalaupun dia tidak mendapat sesuatu apapun, wis lak apa-apa. Lambi godong belangga, lak apa-apa wis. Maka sholat arian, sholat dalam keadaan wudah, dalam keadaan telanjang. Wala i'adah alaih, dan tidak wajib mengulang sholatnya. Ya Islam itu beli angel padahal ya. Islam kuya digawe gampang ning Gusti Allah, alhamdulillah. Tapi ya zaman segini ya kelambi pirang-pirang ya alhamdulillah. Beli kekurangan. Ya, beli kekurangan. Banyak pakaian, banyak baju, celana segala macam. Cuman kadang-kadang kitanya yang mengurang-urangi. Ya. Begitu banyak kaum wanita ya pakaiannya banyak. Tapi yang dipakai kadang-kadang celana dedeknya, ya, baju punya adiknya yang dipakai. Ya, padahal kelambi dewek pirang-pirang kok. Iya. Akhirnya menggoda iman ya, malah sing durung kawin gitu. Ya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh durung segera Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syarat yang keempat, istiqbalul kiblah. Syarat sah solat yang keempat adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat.
Kiblat itu kalau zaman dahulu ke Palestina, Baitul Maqdis. Ya, awal kiblat itu ngadepnya ke situ, Palestina, Baitul Maqdis. Namun permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk memindahkan kiblat kemana? Ke Ka'bah. Ya, setiap hari merenung, setiap hari ya membayangkan, akhirnya dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala kiblatnya ke Ka'bah. Nah, yang keempat syarat sahnya salat adalah menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Ayastaqbil musolli ainal Ka'bah, menghadap ke kiblat. Kemudian yang kelima, dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Jangan belum masuk waktu salat zuhur saking rajine sembahyang dikitan bae lah. Iya. Belum masuk maghrib wis sembahyang dikit bae lah, ngantuk sih. Tas sembahyang turu. Wah, ya karep dewek. Ya. Yang enggak sah salatnya karena belum masuk waktunya salat. Ya, jadi harus setelah masuk waktunya salat, deng adzan, nah baru salat, baru sah. Kemudian al-ilmu bi fardhiyatiha. Syarat sahnya salat adalah mengetahui fardunya salat. Mengetahui wajib-wajibnya salat. Karena di dalam gerakan salat baik akwal ataupun af'al itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Seperti apa yang fardu itu? Seperti bacaan Fatihah. Ya, wajib. Ya, Fatihah itu wajib untuk dibaca. Gusti kita mau beli baca Fatihah baik langsung surat baik. Ya bisa. Ya supaya gelis salatnya langsung surat baik, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ya enggak sah. Nah, bagi kita harus mengetahui fardunya salat. Ya diantaranya apa? Takbir. Ya takbir Allahu Akbar itu wajib. Kemudian suratul Fatihah. Kemudian apalagi? Ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud. Kemudian ada tumakninah. Ya tumakninah. Sujud nunggu sebentar. Ya kira-kira subhanallah walhamdulillah bangun itu enggak apa-apa. Tapi kalau sujud baru nempel langsung bangun, ya berarti enggak sah, enggak pakai tumakninah. Baru nempel langsung bangun. Ya. Nempel langsung bangun sujudnya. Atau ruku, baru ruku langsung bangun. Ya enggak sah. Tapi harus pakai tumakninah. Diam sejenak. Ya, adapun bacaannya itu enggak wajib. Ruku Allahu Akbar, Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdi enggak wajib. Beli bisa wis beli dibaca beli apa. Iya, sing penting meneng. Ruku meneng sedelat. Atau sujud, beli bisa aja bacanya sujud, beli usah dibaca beli apa. Ya beli wajib. Sing penting sujudnya meneng. Tumaknina. Aja daun nempel. Ngadeg. Kayak ayam lagi mangan kan? Ayam bakal mangan kan pokoknya. Tuk 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 tuk. Ya. Jangan, karena kritik. Ya sujud seperti itu enggak sah. Tapi harus ada tumakninah. Adapun bacaannya enggak wajib. Yang wajib yaitu tumakninahnya itu. Makanya salat tarawih sing pirang menit kana. Pragat ke yampu kuno. Sah beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak daun nempel tuh langsung tangi kan. Ya, lamun je beli tumakninah ya bisa. Ya mukon kan ya. Ning YouTube gah. Pirang menit pragat kana salat tarawih. Allahu Akbar, boleh. Was panjang. Lah ka panjang. Panjang alhamdulillah imamnya ku sepuh-sepuh dari rada suwe. Mulane ga sepi masjid mushola iku ya suwe sih. Ya sing gelis-gelis ku rame biasa.
Nah, jadi penting kita mengetahui wajib-wajibnya sholat itu mana saja, ya. Sunnah-sunnahnya sholat itu apa saja. Kemudian yang ketujuh, alla ya'qida fardhan min furudihi sunnah. Tidak boleh meyakini wajib yang ada di dalam sholat kemudian kita yakini dengan sunnah. Ya, kita tukar hukumnya dengan sunnah. Kita tahu ruku itu wajib, sujud itu wajib, tumaknina itu wajib, kemudian kita meyakini itu semua sunnah, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi yang wajib kita yakini wajib, yang sunnah kita yakini sunnah. Atau boleh berkeyakinan sebagian di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Di dalam sholat itu ya ada wajib, ada sunnah, itu nggak masalah. Yang masalah ketika kita meyakini wajib menjadi sunnah. Ya, berdiri bagi yang mampu wajib ini, bagi yang mampu berdiri sholat. Kemudian kita yakini nggak wajib berdiri itu bagi yang mampu, maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi lebih aman yang terakhir tadi. Di dalam sholat itu ya ada sebagian yang wajib, ada sebagian yang sunnah. Itu lebih aman. Tapi kalau diperinci seperti tadi ya, sholat itu enggak wajib berdiri bagi yang mampu, ini bahaya, bisa membatalkan sholat. Alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, tidak boleh meyakini fardu di dalam fardu-fardunya sholat menjadi sunnah. Kemudian yang kedelapan, istinabul mubtilat, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat itu? Di antaranya gerakan yang apa? Yang berat. Ya, gerakan di dalam sholat ini ada yang ringan, ada yang berat. Yang berat itu kalau misalkan 3 kali kita bergerak itu bisa membatalkan sholat. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut kita bergerak selain gerakan sholat, itu bisa membatalkan sholat. Allahu Akbar. Rupanya ketumane. Ya. Kukur-kukur maning. Ning kene nembe perangkat digaruk ngalih mene. Nembe perangkat digaruk ngalih mengguri. Berarti 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Sholatnya batal. Tapi kalau misalkan gatel, garuk-garuk sebelah kanan sekali, kemudian sedakep maning. Ya, gatel maning, garuk-garuk maning, ya, sedakep maning, gatel maning, ningguri, garuk-garuk maning, sedakep maning, bagian ping 100 gak? Ya, karena apa? Karena tidak berturut-turut. Yang membatalkan itu yang berturut-turut. 1, 2, 3, batal. Ya. Jadi caranya seperti itu. Berarti ibu-ibu akeh itu maneh kah? Ya, Bu. Ya, jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, termasuk kita ini sunnah ketika soft di depan kita kosong. Ya, tadinya si rapat, tiba-tiba entah buang angin tak apa mundur, akhirnya di depan kita kosong. Di depan kita kosong. Ini kita sunnah untuk mengisi sop yang kosong tadi. Caranya seperti apa? Jangan langsung 1, 2, 3 batal. Ya. Akan tetapi maju kaki kanan 1, kaki kiri maju lagi 2, berhenti sejenak. Maju lagi 1, 2. Jangan langsung 1, 2, 3. Kayak wong ngoncok aja. Tapi pelan-pelan. Ya, maju kaki kanan, kemudian kaki kiri, berhenti sejenak. Setelah itu maju lagi kaki kanan, maju kaki kiri. Caranya seperti itu sunnah.
Sunnah ya seperti itu. Sehingga soft depannya rapat. Yang belakangnya juga ya demikian sama. Sunnah. Yang makruh yang banyak dilakukan oleh kita, yang makruh. Oh ya, kadang-kadang kita menyuruh orang lain maju. Soft depan masih kosong. Nang maju mana ngarep. Orang maju dewek kah? Malah ngongkon wong sejen. Iku ngarep. Makruh hukumnya ya. Hukumnya makruh. Maju dewek pasti nang apa? Ya ganjarannya lebih gede. Ya kalian mau Indonesia biasa ngongkon ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa namanya gerakan yang tidak berturut-turut ya nggak masalah. Tapi kalau gerakannya 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Itu yang ke-8, istinabul mubtilat, menghindari apa-apa yang dapat membatalkan sholat. Al-ahdasu isnani asgharu akbar. Kemudian hadas. Hadas itu ada 2 macam, asgharun, ada hadas kecil, wa akbar, dan ada hadas besar. Hadas kecil dan juga hadas besar. Fal asghar ma aujabal wudu, hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu. Ya, mau sholat enggak punya wudu ini. Ya, sudah wudu atau kemudian buang angin atau nempel dengan perempuan laki-laki atau membatalkan wudu, ya maka sebelum sholat wudu terlebih dahulu. Berarti dia sedang punya hadas, tapi hadas kecil. Wal akbar ma aujabal ghusla, sedangkan hadas yang besar adalah yang mewajibkan dia mandi, harus mandi. Jadi kalau mau sholat ya harus benar-benar yakin dia itu suci, punya wudu atau wudunya belum batal. Makanya ketika artis-artis atau pemain bola ya kadang-kadang sujud syukur, budwe wudu beli kuno. Gol ya mulai sujud syukur, budwe wudu beli ya. Iya karep dewek iku ya. Ya kudu duwe wudu sujud syukur ya. Sujud tilawah. Duwe wudu sih lagi apa ibadah ya bisa. Nah, itu namanya ada apa namanya hadas. Hadas itu ada 2, ada kalanya hadas kecil dan ada kalanya hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkannya wudu, sedangkan hadas besar yang mewajibkannya mandi. Ma aujaba bisababihi al-ghuslu kal haidi wal janabah. Di antara yang mewajibkan orang tersebut harus mandi adalah setelah haid. Ya, kalau ada perempuan haid maka dia itu sedang hadas besar. Selesai haid maka dia wajib mandi. Kemudian al-aurat arba. Aurat itu ada 4. Yang pertama auratul rajul mutlaqan wal amma fi shalah ma baina surrah war rukbah. Auratnya laki-laki secara mutlak dan auratnya budak perempuan. Auratnya laki-laki dan auratnya budak perempuan fi shalah, di dalam salat. Jadi sama ini. Ya takarannya, ukurannya sama antara aurat laki-laki dan aurat budak perempuan. Tapi zaman sekarang budak sudah enggak ada. Seperti apa auratnya? Ma baina surrah war rukbah. Ya tadi di atas pusar, di bawah lutut, itu yang wajib ditutup. Ya. Kalau misalkan mau coba di rumah sholat belegiran ya beli apa? Sah sholatnya. Ya sholatnya sah. Tapi ya kurang baik, kurang beradab. Masa ngadep presiden be pakaiannya rapi ora.
nganggo klambi sing bagus sing larang, kin mah arep ngadep Gusti Allah. Ya maka pakaian yang lebih indah, yang lebih hebat lagi. Aja pelegiran, walaupun sah, ya sah-sah saja sih. Tapi kan adabnya enggak ada. Nah, makanya kita belajar ini enggak cukup kalau belajar fikih saja. Harus belajar juga tasawuf. Ya mengenai hati, ya. Supaya hatinya bersih, mengenai sopan santun, mengenai adab. Orang kalau belajar fikih saja ya beli bener. Ya, atau dibalik belajar tasawuf, baik fikih beli ngerti, beli dadi. Beli dadi. Ya, jadi keduanya harus ada. Tasawuf kita pelajari, fikih juga kita pelajari sehingga bener. Ya, ning duniane bener, ning akhirate bener. Insya Allah. Nah, namanya budak pada zaman sekarang sudah enggak ada. Ya. Ini juga sesuai tafsiran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kiamat. Ya, namanya hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril itu. Datang seseorang kepada Nabi bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Ya, mata sa'ah. Kapan kiamat wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Nabi menjawab, orang yang engkau tanya ini tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Gampangnya, engkau ini lebih tahu daripada saya. Ya sudah kalau begitu, an amarotiha, kasih tahu kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu apa? Ya, diantaranya ini antalidal ammatu rabbataha. Salah satu tanda kiamat itu adalah antalidal ammatu, ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Priben ngono urusane iku. Budak perempuan hamil, ya. Punya anak, anaknya ini menjadi tuan. Ya rupanya budak perempuan dikawin ning wong merdeka. Ya budak itu orang nggak merdeka kalau zaman dahulu, diperjualbelikan, jadi kongkonan. Ya, sing solot, sing rajin ya lebih mahal. Bahkan sing males turu bewa payuh. Ya, zaman dahulu. Ini antalidal ammatu robataha, salah satu tanda kiamat ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya apa? Artinya nanti di akhir zaman yang namanya perbudakan itu sudah nggak ada. Ada yang menafsirkan seperti itu. Di akhir zaman yang namanya perbudakan itu sudah tidak ada. Ya nyata, zaman sekarang saja perbudakan itu ya wis langka. Orang diperjualbelikan ya laka wis. Ya. Antalidal ammatu robataha. Ada juga yang menafsirkan banyaknya perzinahan. Ada juga yang menafsirkan banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Antalidal ammatu rabbataha. Berapa banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Ya. Akeh kan ya? Akeh tak beli? Ning Tegalurung akeh beli? Langka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan langka. Padahal orang tua itu jimat. Ya, orang tua itu jimat. Enggak usah jauh-jauh nyari wali yang hebat. Ya, di dalam rumah kita itu kalau masih ada orang tua itu jimat. Minta doa, ya bahagiakan, jadikan seperti raja, ya insya Allah. Ya, rizki kita seperti raja, berkah. Kehidupan kita dijadikan oleh Allah bahagia dunia sampai akhirat. Kata Nabi, naruk wa jannatuk. Kedua orang tua itu bisa menyebabkan kita masuk surga, bisa pula menyebabkan kita masuk neraka. Tingkah laku kita kepada orang tua seperti apa ya ini?
Ya, bisa membuat kita masuk ke surga, bisa membuat kita masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sehingga orang tua penting. Ya, nggak usah jauh-jauh cari wali. Ya, orang tua itu minta doanya, bahagiakan insya Allah kehidupan kita, bahagia dunia akhirat. Itu diantara tafsir-tafsir ulama yang menafsiri ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, zaman sekarang perbudakan sudah nggak ada, alhamdulillah. Semua wanita diangkat derajatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu, ya apalagi zaman jahiliyah punya anak, ya perempuan bukan laki-laki, ya bukan kebanggaan, kehinaan, kubur hidup-hidup. Ya, tapi datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum wanita, kaum perempuan ikut dimuliakan. Yang kedua, auratul hurrah fi shalah. Auratnya perempuan yang merdeka. Ya, perempuan zaman segini selain budak, karena budak sudah enggak ada, ya berarti semua perempuan. Auratnya semua perempuan ketika salat, jami'u badaniha masiwal wajhi wal kafain. Semua badannya selain wajah dan telapak tangan. Jadi bakat tuku mukena ke ibu-ibu, ya hati-hati. Ya, jangan sampai lengannya kelihatan. Ya Bu, mukena hati-hati, jangan sampai lengannya kelihatan. Karena aurat ini di dalam sholat. Kalau sampai tersingkap, sampai kelihatan, sampai kebuka, maka sholatnya tidak sah. Ya, sembayangnya beli sah. Wis masih mending nutup PKB singawi tur sampai tekang sikil, kecuali rai karo telapak tangan. Ya. Kalau misalkan ada yang kebuka pemaning wong lanang kadang-kadang ya wong awam barang ya sholatku ya kaosnya bu kecilikin bu setret, kadang-kadang bakal sujud ora kebuka katon belahan gurine, ya aurat. Ya, maka sembayangnya beli sah. Kadang-kadang iya katon kan lemu ya. Ruku ya katon aurat, ya beli sah. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau beli mukena ya masih mending sing rapet. Ya, sing rapet sehingga semua auratnya tertutup kecuali muka sama kedua telapak tangan. Wa auratul hurrah wal amma indal ajanib jami'ul badan. Dan auratnya perempuan yang merdeka dan juga budak di hadapan orang lain yang bukan muhrim, jami'ul badan, semua badan. Ya, semua badan. Ya, termasuk muka dong berarti. Ya, tapi ada sebagian ulama muka itu ya ada keringanan. Apalagi kalau misalkan transaksi, ya beli katon raine ya repot, buatan apa-apa gue ya. Buat duit utang orang atau duit janji pribadi beli kenal raine ya repot transaksi. Ya, maka ada yang membolehkan selain muka. Ya, kalau bisa syukur-syukur semuanya ketutup lah katon matane bae. Ya. Yang nggak bisa seperti itu ya nggak apa-apa, yang penting rapet pakai jilbab. Ya, jangan sampai rambutnya kelihatan. Jangan sampai aurat yang lain kelihatan. Ya, sebisa mungkin lah menutup aurat. Inda maharimiha wan nisa ma baina surah war rukbah wa inda maharimiha, dan aurat perempuan di hadapan muhrimnya. Auratnya perempuan di hadapan muhrim dan juga di hadapan wanita, ma baina surah war rukbah, yaitu antara pusar dan rukbah. Berarti pusar mengduwur bukan aurat. Ya. Itu di hadapan muhrimnya.
atau di hadapan wanita. Jadi yang penting pusar sama rukbah. Faslun arkanus shalah 17. Jam pira gini? Wis lewat akeh. Arkanus shalah 17. Rukun-rukun salat 17. Wallahu a'lam bi shawab.